Teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang telepati, satu teknik komunikasi jarak jauh yang melibatkan kekuatan pikiran. Kita mampu berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus menggunakan alat komunikasi. Nah, bagaimana agar kita bisa menguasai telepati dan bisa mempergunakannya dalam kehidupan kita? Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari channel ini. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, memberi tanda like, dan juga ikut berbagi komentar positif. Di akhir video, silahkan Anda bisa membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Kita akan membahas dalam video kali ini satu tema, yaitu telepati, menyambung video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melatih diri kita atau kemampuan telepati kita. Beberapa poin berikut saya rangkum untuk Anda sebagai satu kegiatan latihan. Poin pertama adalah hening. Hening bisa Anda lakukan dengan meditasi ataupun relaksasi. Apa tujuan dari kegiatan meditasi atau relaksasi? Kegiatan hening dalam meditasi atau relaksasi ini adalah untuk melatih konsentrasi kita, untuk melatih menciptakan ketenangan, dan untuk melatih fokus kita terhadap suatu hal. Anda bisa mulai dengan melakukan meditasi singkat, teman-teman. Ya, silakan. Ada banyak referensi, ada banyak buku yang bisa Anda pelajari tentang relaksasi dan juga meditasi. Kemudian yang kedua, teman-teman, Anda bisa melatih diri Anda dengan afirmasi. Afirmasi adalah kita memasukkan sugesti positif atau kata-kata positif ke dalam diri kita. Ini Anda bisa lakukan rutin setiap hari. Tujuan dari afirmasi ini adalah membentuk mental, membentuk karakter, dan juga personality atau kepribadian. Anda bisa katakan ke dalam diri Anda sugesti-sugesti baik. Saya berwibawa, saya percaya diri, saya disiplin, saya rajin dan bertanggung jawab, saya optimis, saya percaya akan kuasa Tuhan, saya tenang, saya sabar, saya penuh semangat, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Isi hari-hari Anda dengan afirmasi positif. Ini akan membentuk kepribadian Anda menjadi kuat, teman-teman. Anda menjadi lebih optimis, Anda menjadi lebih positif, dan Anda mudah untuk menguasai diri Anda. Anda akan lebih mudah untuk mengendalikan emosi Anda. Salah satu syarat agar kita bisa melakukan telepati dengan baik adalah pengendalian diri. Ya, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, Anda bisa berlatih visualisasi. Visualisasi adalah kegiatan membayangkan atau berimajinasi melalui pikiran bawah sadar kita. Visualisasi, teman-teman, bisa Anda lakukan dengan menggambarkan atau berimajinasi hal-hal yang mudah Anda bayangkan. Ya. Kemudian yang poin keempat, belajarlah juga untuk memprediksi atau menganalisa sesuatu. Ini adalah untuk melatih kepekaan Anda dan juga ketajaman batin Anda. Beberapa hal bisa Anda lakukan. Misalnya, Anda mencoba untuk memecahkan sebuah kasus atau sebuah permasalahan. Entah itu sesuatu yang betul terjadi atau mungkin hanya dalam sebuah cerita fiksi. Ini untuk melatih kepekaan kita, mempertajam analisa kita. Kemudian kita juga bisa mencoba untuk mencari penyebab terjadinya sesuatu. Satu contoh, ada sebuah kejadian, mulailah untuk belajar, mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan semua ini terjadi. Ini akan merangsang pikiran Anda, akan membawa pikiran bawah sadar Anda untuk lebih aktif. Ya. Kemudian belajarlah juga untuk memprediksi sesuatu yang mungkin akan terjadi. Ketika Anda melihat sesuatu, mulailah mainkan pikiran Anda. Wah,
sepertinya dalam beberapa waktu ke depan, daerah ini akan menjadi satu pusat perbelanjaan. Gunakan kemampuan pikiran Anda, kerahkan semaksimal mungkin. Kemudian poin kelima teman-teman, belajarlah untuk memperkuat keyakinan dan keteguhan hati Anda. Poin ini mewakili yang namanya niat, dan poin ini bertujuan untuk memperkuat rasa percaya diri Anda, ya. Kemudian membuat Anda menjadi lebih tekun, menjadi lebih telaten, menjadi lebih konsisten terhadap niat Anda tadi, ya. Kemudian mulailah juga untuk mempercayai apa yang menjadi prinsip Anda, atau apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan Anda. Meskipun, maaf kata, bisa jadi kemudian pada akhirnya kesimpulan Anda ternyata salah. Tetapi ini tidak menjadi masalah teman-teman, karena kita masih berlatih. Kegiatan yang terus sering Anda lakukan ini akan membuat Anda menjadi lebih akurat dalam membaca sesuatu, ya. Kemudian poin keenam, belajarlah untuk mendengarkan suara hati. Ini berhubungan dengan intuisi. Jika Anda ingin melakukan sebuah telepati dengan baik, Anda harus menguasai tentang intuisi. Lebih peka untuk mendengarkan suara hati Anda. Mulailah untuk mendengar bukan dengan telinga Anda, tetapi mendengar dengan hati Anda. Ada sekian detik jawaban atau tuntunan yang akan muncul dalam hati Anda. Itulah intuisi, bisikan suara hati, ya. Ketika Anda menghadapi suatu masalah atau muncul pertanyaan dalam diri Anda, maka intuisi Anda akan merespon dan akan menjawab Anda melalui suara hati Anda. Dengarkan itu. Pada awalnya mungkin Anda sulit untuk mendengarkan, tetapi ketika Anda tekun berlatih, Anda mempunyai niat yang sungguh-sungguh, Anda akan mampu mendengarkan bisikan dalam hati Anda. Kemudian yang ketujuh teman-teman, tidak kalah pentingnya adalah belajar. Senantiasa belajar teman-teman. Banyak membaca buku, ya, banyak mendengarkan petuah-petuah, mendengarkan nasihat, belajar dari orang-orang yang mempunyai pengalaman, kemudian membuka diri kita untuk terbuka akan segala hal, dan tentunya secara sadar kita mempunyai sebuah semangat dan keinginan yang kuat untuk lebih dekat dengan Sang Ilahi. Ini teman-teman akan membentuk suatu kepribadian yang kuat dalam diri Anda, sehingga dengan kepribadian yang kuat tadi, Anda akan mampu menguasai diri Anda untuk bisa melakukan telepati dengan baik. Saya katakan bahwa ini bukan simsalabim, artinya Anda butuh latihan, Anda butuh proses pembelajaran hingga Anda betul-betul menguasai apa itu telepati dan kemudian menerapkan dalam kehidupan Anda, ya. Ada beberapa latihan sederhana teman-teman yang saya sertakan dalam video ini. Silahkan nanti Anda bisa mencari referensi tambahan atau bisa mengembangkan latihan ini, ya, sesuai dengan kondisi Anda tentunya. Masing-masing orang mungkin mempunyai cara atau teknik latihan tersendiri. Ini boleh Anda jadikan catatan untuk sekedar berlatih, ya. Mulai teman-teman untuk belajar meditasi. Ada banyak referensi buku, silahkan Anda bisa cari, ya, dan baca buku-buku tentang meditasi. Di video ini atau di channel ini juga ada beberapa materi tentang meditasi yang sudah saya buat untuk Anda. Silahkan Anda bisa cek satu persatu di playlist nanti, ya. Nah, meditasi ini teman-teman bisa Anda lakukan mungkin pada malam hari atau pada pagi hari atau pada jam-jam khusus yang sudah Anda sediakan tentunya. Kemudian selain meditasi, latihan visualisasi seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Latihan sederhana visualisasi teman-teman, ini hampir sama seperti kita bermeditasi, namun bedanya jika meditasi Anda fokus menciptakan keheningan, tetapi visualisasi Anda fokus menciptakan sebuah gambar dalam pikiran bawah sadar Anda, ya. Anda bisa membayangkan suatu benda. Ini latihan tahap awal, ya. Anda bisa membayangkan misalnya sebuah apel, atau mungkin bisa membayangkan sebuah mobil. Bayangkan dalam pikiran Anda bentuknya, warnanya, Anda perhatikan dengan seksama.
Anda cukup memperhatikan saja. Ya, ini latihan awal. Kemudian Anda bisa tingkatkan lagi latihan visualisasi Anda. Jika tadi Anda memperhatikan suatu benda, sekarang Anda mulai untuk membayangkan suatu peristiwa atau mengimajinasikan suatu peristiwa. Taruh kata Anda sedang melihat sebuah pertandingan bulu tangkis misalnya, atau mungkin Anda melihat ramainya orang-orang berbelanja. Ya. Kemudian latih lagi visualisasi Anda dengan melibatkan diri Anda. Mulailah Anda untuk membayangkan diri Anda tengah melakukan suatu kegiatan. Mungkin dalam pikiran Anda membayangkan atau berimajinasi Anda tengah berkelahi dengan seekor harimau. Artinya dalam imajinasi ini kita menjadi tokohnya, kita menjadi pelakunya. Rasakan bagaimana Anda membanting harimau tersebut, Anda memukul harimau tersebut. Ini teman-teman akan melatih kepekaan kita dalam membayangkan atau memunculkan target yang akan menerima pesan dari telepati kita nantinya. Ya, itu kurang lebih demikian teman-teman untuk visualisasi. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Kemudian berikutnya teman-teman, belajar juga untuk berafirmasi. Seperti di awal tadi sudah saya katakan, afirmasi adalah memasukkan sugesti positif, memasukkan kata-kata positif. Mulailah tulis kata-kata positif, kemudian ucapkan. Ya, Anda boleh mengucapkannya sembari memejamkan mata Anda, atau membuka mata Anda pun tidak masalah, atau mungkin Anda lakukan di depan cermin juga tidak masalah. Katakan dalam diri Anda, katakan bahwa saya bersemangat, saya beruntung, saya berwibawa. Nah, itu mulai tulis dan mulai katakan teman-teman. Sebanyak mungkin setiap hari lakukan. Anda akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Percaya diri Anda akan menjadi lebih kuat. Dan ini adalah satu modal dasar untuk kita bisa menguasai telepati. Ya. Kemudian latih juga intuisi Anda, ketajaman batin Anda. Seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana kita harus mulai belajar mendengarkan suara hati. Inilah intuisi. Nah, Anda bisa melatihnya dengan beberapa kegiatan. Misalnya, menebak halaman buku. Anda sediakan satu buah buku. Kemudian sebelum itu, lihat terlebih dahulu model bentuk bukunya, halamannya sampai halaman keberapa, ya. Lembar demi lembar jika perlu Anda buka terlebih dahulu. Setelah itu, tutup buku tersebut dan mulailah untuk berkonsentrasi. Kemudian secara acak, buka buku tersebut. Dan pada saat Anda membuka buku, tebaklah. Dengarkan suara hati Anda. Halaman berapa yang Anda buka? Ya, ini bukan tebak-tebak buah manggis, bukan teman-teman. Tetapi kita harus menggunakan segala kemampuan pikiran kita. Kita harus percaya dan bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh hati kita. Ya, yang kita sebut sebagai suara hati tadi. Disinilah teman-teman, kita akan belajar bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita melibatkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Ya, kita kombinasikan hingga pada akhirnya nanti Anda betul-betul akan mampu mendengarkan suara hati Anda. Jangan takut salah teman-teman, karena kita berlatih. Dari sekian kali Anda menebak, mungkin bisa tebakan pertama betul, kemudian mungkin kedua, mungkin ketiga, mungkin bahkan Anda sudah 20 kali menebak, tebakan Anda masih salah. Tidak masalah teman-teman, inilah proses berlatih. Dan percayalah, pada suatu titik nanti ketika Anda betul-betul tekun, maka suara hati Anda akan mampu Anda dengarkan. Ya, suara hati itu terkoneksi dengan semesta teman-teman. Terkoneksi dengan semesta. Jadi dia tahu meskipun mata kita tidak melihat, bahkan telinga kita tidak mendengar, tetapi suara hati kita itu bisa memberitahu kita apa yang ada di semesta ini. Ya, itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, latihlah kesabaran Anda. Jika Anda sungguh-sungguh ingin menguasai bukan hanya telepati, tetapi kekuatan batin Anda, jadwalkan diri Anda untuk melakukan puasa. Ini akan melengkapi
latihan Anda. Kemudian sediakan waktu untuk berdoa atau melakukan kegiatan sembahyang Anda secara khusus untuk memuji Tuhan Anda, untuk mengagungkan Tuhan Anda, untuk mensyukuri segala hal yang saat ini Anda miliki, untuk bukan hanya mengakui tetapi betul-betul merasakan kuasa Tuhan, keagungan Tuhan yang ada dalam diri Anda. Ya, itu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini sharing singkat. Saya ambil dari pengalaman pribadi. Jadi jika mungkin Anda menemukan pada video lain penjelasan yang berbeda, maka anggap itu sebuah kewajaran. Saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi, hasil dari pembelajaran. Bagi saya pribadi, ini sangat bermanfaat, memberikan dampak positif. Silahkan jika Anda tertarik untuk mempelajari ini, silahkan gunakan materi ini untuk latihan. Pada video berikutnya, nanti kita akan praktekkan bagaimana kita menggunakan telepati kita. Anda yang mungkin sudah menunggu-nunggu bagaimana bisa menggunakan telepati cinta, bisa menaklukkan seseorang yang mungkin menjadi idaman Anda, atau mungkin Anda ingin agar pasangan Anda kembali lagi, atau mungkin Anda ingin agar, maaf kata, orang-orang mengagumi Anda. Ini kita bisa lakukan teman-teman dengan melibatkan kekuatan pikiran kita. Salah satunya adalah dengan telepati. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.